Halo sahabat Emas Berlian, ketemu lagi di channel UMKM Emas pertama di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagian kedua dari kenapa Anda harusnya tidak membeli dan kemudian menyimpan emas saja. Di sini ada beberapa alasan kekurangan investasi emas bagi pembeli biasa. Konsumen biasa ini menjadi korban paradigma, korban edukasi mengenai emas. Padahal sebenarnya emas tidak hanya untuk disimpan belaka, tapi harusnya diperdagangkan juga, gitu ya. Yang menjadi kaya saat ini siapa sih? Pembeli yang kaya tidak ada. Pembeli emas yang kaya tidak ada. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Yang kaya itu toko emas. Nah, toko emas ini bukan berarti tidak menanam emas, tidak begitu. Adanya zakat emas per tahun menunjukkan Tuhan menjamin keuntungan emas. Oke, sebelum ke sana saya akan jelaskan dulu kekurangan investasi emas buat konsumen. Konsumen ini menjadi korban. Selalu menjadi korban. Saya ingin kasih tahu, saya ingin terbuka, saya ingin memberikan wawasan yang tidak pernah diajarkan di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga Anda. Kenapa Anda harusnya tidak membeli dan untuk disimpan saja. Pertama kekurangannya adalah buyback. Konsumen beli misalnya hari ini 800. Besok dijual lagi jadi turun karena memang dia untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Nah, buyback ini menjadi risiko buat konsumen yang punya keterbatasan keuangan atau ketidakstabilan keuangannya. Kadang naik, kadang turun. Itu yang menjadi persoalan. Misalnya ya, kalau lagi turun, akhirnya jual emas. Ternyata baru dua bulan lah ya nyimpan emas, ternyata tidak untung. Itu yang menjadi persoalan. Ini buyback ini menjadi tantangan buat konsumen. Tapi kalau untuk toko emas tidak, nanti saya akan jelaskan. Jangka panjang, ini persoalan. Biasanya membeli emas untung 1 tahun. Karena yang tadi saya bilang, Tuhan menjamin keuntungan emas. Dengan apa? Adanya zakat emas per tahun. Dikeluarkannya, bukan undang-undang ya, dikeluarkannya kewajiban itu adalah menunjukkan Tuhan menjamin keuntungan emas. Jangka panjang. Nah, 1 tahun untuk dapat keuntungan. Nah, ini biasanya idealnya 1 tahun. Nah, ada yang 2 tahun baru dapat keuntungan, gitu ya. Lalu stoknya terbatas. Konsumen tidak bisa beli langsung 2 kilo, 3 kilo, tidak bisa. Apalagi langsung ke bandar emas, tidak bisa. Ada batasan. Apalagi ke misalnya ke Antam ya. Ke Antam, beli emas Antam misalnya. Ke Antam atau kemanapun ya misalnya. Beli emas banyak-banyak, tidak bisa. Ada batasannya. Karena apa? Karena stok terbatas. Itu ya. Stok terbatas. Jadi dibagi-bagi ke beberapa konsumen. Lalu juga resiko hilang. Resiko hilang ini jadi persoalan. Kalau disimpan di rumah mungkin oke, ditaruh di safe banget gitu ya, oke mungkin aman. Tapi kalau misalnya lengah mungkin bisa hilang. Atau paling aman simpan di bank. Di bank ya SDB, Safe Deposit Box itu. Kalau itu murah mungkin oke, tapi ini mahal, lumayan mahal. Nah, itu tantangannya buat konsumen emas. Lalu juga di sini adalah tidak berkembang. Kalau konsumen biasa membeli emas 1 kilo, ditahan 2 tahun, 3 tahun, tidak akan berkembang emasnya. Tidak akan berkembang. Sama sekali tidak akan berkembang. Ya, emasnya segitu-segitu saja, tidak berkembang. Nah, bagaimana dengan toko emas? Ini yang tidak pernah dibuka. Di buku manapun. Anda boleh pergi ke toko buku manapun, pergi ke seminar manapun, tidak akan pernah dibuka tentang ini. Karena ini adalah rahasia yang tidak pernah dibuka. Tapi prinsip kami, tidak ada yang rahasia di atas bumi ini. Tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang terbaik. Semuanya sesuai dengan hukum alam atau sunatullah katanya. Pedagang emas bebas risiko. Oke? Saya akan jelaskan kenapa pedagang emas bebas risiko. Pertama, buyback. Toko emas tidak perlu ada istilah buyback. Kalau dia mau uang, dia tinggal jual ke konsumen dan itu dengan harga dunia. Tidak ada istilah buyback buat toko emas. Mereka selalu jual dengan harga fresh. Kenapa? Nanti ada prinsipnya. Kenapa mereka kemudian menjual emas lalu mendapatkan keuntungan dari situ. Dan ini ya, teman-teman ya, kalau toko emas, pedagang emas tidak ada risiko buyback. Mereka tidak khawatir, misalnya baru beli hari ini ke bandarnya ya, ke perusahaannya misalnya beli ke Antam sebagai mitranya Antam, beli ke Antam, lalu kemudian dia butuh uang, ya tinggal jual aja ke konsumen mereka tanpa buyback. Jadi sifatnya bukan buyback, adalah menjual dengan harga dunia saat itu, bukan buyback harga dunia saat itu. Bisa dimengerti ya? Lalu yang kedua, jangka panjang, bukan jangan ini, jangka panjang. Kalau konsumen dia ya menggunakan emas itu untuk jangka panjang keuntungannya. Tapi kalau toko emas, pedagang emas tidak. 1 hari langsung untung. Misalnya ada yang buyback hari ini sekitar misalnya 600,
Lalu dia ambil emas itu, dia beli emas itu dari konsumen, lalu dia jual 800, langsung untung 200, tanpa harus menunggu 2 tahun untuk untung 200. Begitu ya. Jadi jangka pendek buat toko emas itu memiliki keuntungan emas jangka pendek, tidak jangka panjang. Stok terbatas. Toko emas beli ke bandar. Toko emas beli ke Antam sebagai mitra. Karena toko emas itu bermitra ya sama Antam. Atau ke beberapa pabrik-pabrik emas. Mereka bisa beli sebanyak apapun selama uangnya ada. Tapi kalau konsumen tidak sebebas itu. Misalnya teman-teman datang ke Antam, beli banyak gitu ya, sampai berkilo-kilo. Tidak semudah itu. Jadi dibatasi buat konsumen. Nah, lalu resiko hilang. Jangan berpikir bahwa toko emas atau pedagang emas takut kehilangan emasnya. Tidak, karena dia menyimpan emasnya di konsumen. Konsumen beli ke toko emas, ya. Lalu konsumen bawa emas itu ke rumah. Nah, suatu hari kewajiban konsumen itu ya adalah mengembalikan lagi ke toko emas. Makanya itu adalah menjadi aset toko emas. Jangan berpikir bahwa emas yang Anda beli adalah milik Anda. Tidak, Anda berkewajiban untuk mengembalikannya kembali. Makanya mereka mempersiapkan generasi-generasi berikut mereka seperti anak cucu mereka membuat toko emas juga untuk menampung emas yang mereka pernah jual ke Anda. Jadi jangan GR ya, emas yang Anda beli ke toko emas adalah milik toko emas. Makanya ada kesepakatan antara toko emas kalau misalnya si konsumen beli ke toko A lalu dikembalikan ke toko B, maka si toko B memberi harga murah. Nah, itu artinya Anda berkewajiban untuk kembali ke toko semula, ke toko A-nya, untuk dikembalikan lagi dalam bentuk buyback. Nah, ini ya. Nah, begini. Misalnya nih, hebatnya ini, toko emas seperti ini. Anda kira mungkin saya menganjurkan Anda untuk tidak menyimpan emas. Tidak, begini. Saya menganjurkan Anda untuk menyimpan emas secara produktif. Seperti toko emas. Begini contohnya. Ini, saya punya 5 gram. Saya beli 4 juta. Nah, ini sebagai toko emas, saya punya potongan harga, gitu ya. Beli kemana? Ke bandar. Seperti perusahaan ini adalah perusahaan yang membidangi perusahaan emas dan perhiasan. Jadi, semua toko-toko emas beli ke kami, gitu ya, dengan potongan harganya. Beli 4 juta, lalu jual ke konsumen dengan harga dunia. Sekarang harganya sekitar 4.200.000. Saya beli 4 juta, misalnya sebagai toko emas saya, lalu saya jual ke konsumen. Ini ya. 4.200.000. Saya terimalah 4.200.000-nya. Oke. Ini di konsumen. Lalu 4.200.000 ini 4 jutanya saya belikan emas lagi. Ada lagi kan emas saya? Nggak berubah, nggak hilang. Margin yang 200.000 itu 100.000-nya saya belikan emas mini. Nah, ini saya belikan emas mini seharga 100.000. Jadi emas saya bertambah. Emas saya 5 gram utuh, lalu saya dapat juga yang 0,1 gram. Jadi berkembang. Nih, jawaban dari yang terakhir. Kalau konsumen biasa, emasnya tidak berkembang. Tapi kalau toko emas, emasnya berkembang. Setiap tahun dia menghitung keuntungan emasnya, bukan uangnya. Itu ya. Dan kabar gembiranya lagi, emas yang ada di konsumen itu yang tadi, yang dibeli konsumen, itu adalah milik toko emas juga. Suatu hari konsumen berkewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk buyback. Untung kan toko emas? Luar biasa. Jadi yang tadi sudah terjawab sebenarnya yang terakhir ya teman-teman. Tidak berkembang. Nah, jadi konsumen biasa beli emas tidak berkembang. Itu ya. Kenapa toko emas begitu getol memperdagangkan emas? Jawabannya ada di sini. Saya akan jelaskan. Jawabannya adalah di prinsip emas. Dalam toko emas, perdagangan emas, prinsip emas itu pertama tidak kadaluarsa. Jadi, perdagangan yang paling menguntungkan di abad ini adalah berdagang emas. Bukan berarti tidak menyimpan emas ya, itu salah kaprah. Artinya, saya mengajak teman-teman tidak hanya menyimpan emas, lalu berdiam diri saja dan menunggu keuntungan. Ini tidak, tapi aktif mencari keuntungan setiap harinya dari situ. Selain juga mendapat keuntungan per tahunnya, juga mendapatkan margin dari jual beli. Ini buat mereka yang memang punya wawasan ingin berwirausaha. Tidak kadaluarsa. Kalau dagangan yang lain ada kadaluarsanya, misalnya makanan dan sebagainya. Kalau emas sampai kapanpun tidak kadaluarsa. Enaknya seperti ini kalau berdagang emas itu. Tidak ada istilah kadaluarsa. Kapanpun dia dan semakin hari semakin mahal. Insya Allah demikian. Dan tidak menjadi bekas. Kalau misalnya kita terima dari buyback orang, ada yang jual ke kita emas. Kita sebagai toko emas jual lagi ke orang lain, bentuknya baru lagi, tidak ada istilah bekas.
Maka hadirnya buyback dalam sistem perdagangan emas itu adalah untuk menggantikan sifat bekas buyback. Biasanya orang beli bekas murah kan? Nah, seperti itulah toko emas membeli buyback. Murah ke konsumen, tapi jual lagi konsumen yang lain, mahal lagi. Karena tidak ada istilah bekas. Dalam emas tidak ada istilah bekas. Dan yang ketiga, mudah diuangkan. Mudah sekali. Makanya, pemberian modal dari bank, toko emas itu mudah sekali. Lihat pemilik toko emas, pedagang emas, mobilnya, rumahnya, anaknya sekolah di mana. Lihat itu. Jangan lihat tokonya. Saya dulu lihat tokonya biasa-biasa saja kok. Sampai sekarang begitu-begitu saja. Jangan lihat tokonya. Lihat apa yang mereka sudah bangun, rumahnya apa dan sebagainya. Tapi bukan karena hutang ya. Namun bank juga menjamin ini. Dia memberi pemberian modal, penyertaan modal oleh bank mudah sekali di toko emas. Kenapa? Karena rekening korannya tinggi. Bayangkan yang ini tadi yang saya bilang. 5 gram yang kecil seperti ini harganya 4 juta. Ya, 4.200.000. Padahal keuntungan cuma 200. Tapi bank melihatnya ketika masuk ke rekening koran kita atau ke rekening kita, terbacanya 4.200.000. Padahal untungnya cuma 200. Dan di situ bank nggak masalah dengan demikian. Yang pasti bank mendukung sekali buat mereka yang memang memperdagangkan aset, salah satunya adalah toko emas ini. Jadi saya menghimbau semua masyarakat atau siapapun yang menonton ini untuk membuka wawasannya tentang emas ini. Boleh Anda berpikir bahwa emas itu memang menguntungkan betul, tapi dalam jangka yang panjang. Nanti kita akan teruskan di bagian berikutnya, di bagian ketiga. Jangan lupa tonton video sebelumnya di bagian pertama, ini bagian kedua, dan follow kita atau subscribe kita, share, ya, komen boleh, like lebih baik untuk mendapatkan feedback yang positif. Terima kasih, semoga bermanfaat.